Chapter 1174 One Piece telah rilis dengan judul Makhluk Terkuat di Dunia, di mana kita semua sudah tahu bahwa Loki dalam mode Zoan-nya, yaitu seekor naga hitam dengan ukuran yang tidak masuk akal, telah menggetarkan seluruh pulau Elbaf yang diiringi genderang pembebasan sang dewa matahari. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1174 One Piece, kita diperlihatkan Goldie Roger yang sedang menjinakkan seekor Tyrannosaurus dan menuntunnya seperti anak anjing kecil. Tertulis pada panel awal, tepat di penghujung permainan. Chapter dimulai di mana Summer sangat kesal terhadap monster mimpi Nika karena gara-gara dia, kapal yang harus digunakan mengangkut para sandera anak-anak justru hancur. Bahkan, sebagian awannya ikut terseret. Menurut Sommers, seluruh rencana mereka akhirnya hancur berantakan. Jika terus dibiarkan, maka para anak-anak itu akan ikut terjatuh dari ketinggian dan hancur berkeping-keping di tanah dunia bawah. Sommers yang panik lalu menghubungi Gunko. Dia meminta agar Gunko membatalkan rencananya untuk sementara, tetapi Sommers langsung mengingat jika itu tidak akan terjadi karena Imusama sedang merasuki Gunko. Sommers terus berpikir bagaimana cara menghentikan panah-panah milik Gunko agar para sandera juga ikut berhenti. Lalu di bagian belakang, para raksasa lain sedang berusaha menghentikan panah milik Gunko, tapi tidak ada yang bisa. Membuat para anak-anak memanggil ibu dan ayah mereka. Sommers yang melihat itu lalu meneriaki para raksasa jika ada cara untuk menghentikan panah itu, maka Sommers sudah melakukannya dari tadi. Tetapi Sommers berpikir bahwa para orang tua itu berusaha melindungi anak-anak mereka, tapi duri-duri itu terus menusuknya. Oleh sebab itu, semua anak-anak akan jatuh menuju kematian dan itu adalah cara mati yang lezat. Kita pun diperlihatkan wajah menyebalkan dari Sommers minasan. Sommers kembali berpikir bahwa ini justru menguntungkan mereka. Mulai dari Gunko yang dikendalikan oleh Yang Agung, jadi semua kesalahan akan tertuju pada Imusama. Bahkan menurut Sommers, mereka bisa menangkap lebih banyak anak lagi nanti jika mereka mau. Melihat orang tua dan anak-anak menangis dalam keputusasaan, membuat Sommers merasa berdebar-debar. Sommers memberitahu para anak-anak jika sebenarnya mereka berniat mengawal para sandera selamat hingga Marijoa. Namun karena beberapa masalah, kapal dan awan lautnya telah hilang, sehingga para sandera akan mati karena terjatuh. Itu menjadi akhir yang sangat tragis, sekaligus menyedihkan, karena sayangnya tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Para anak-anak pun paham ketika melihat lintasan di depannya tanpa awan. Mereka akan terjatuh jika terus berjalan. Lalu Oimo muncul menahan cucunya, yaitu Olaf. Namun duri langsung menusuk kedua tangan Oimo minasan. Killingham yang melihat itu lalu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan si bodoh Sommers itu? Padahal mereka telah berhasil membawa anak-anak tersebut sampai ke pelabuhan. Lalu Oimo yang kesakitan pun terjatuh. Begitupun dengan Olaf yang meminta Oimo berhenti karena dia juga merasa kesakitan. Oimo yang tangannya berlumuran darah hanya bisa meminta maaf kepada Olaf minasan. Oimo lalu mencoba berdiri dan berkata bahwa selama mereka belum menyingkirkan panah tersebut, mereka tidak bisa menyelamatkan para anak-anak. Ripley yang mendengarnya pun protes. Apakah mereka hanya berdiri dan menyaksikan anak-anak itu jatuh menuju kematian? Jika mereka semua jatuh ke dunia bawah, maka mayatnya pun tidak bisa ditemukan. Mendengar itu, Sommers hanya tertawa minasan. Aegir lalu berkata jika ini pasti hukuman ilahi karena dia telah melakukan sesuatu yang salah. Olaf lalu bertanya, apa maksud Aegir? Ylva kemudian mengatakan jika ibunya juga berkata hal yang sama kepadanya. Skaldi pun membenarkannya.
karena ibunya juga menyuruhnya untuk bersikap baik. Colin lalu bertanya, apakah maksudnya mereka akan mati karena tidak berbuat baik? Para anak-anak itu pun berteriak, jika mereka tidak ingin mati, mereka akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan mereka semua meminta tolong serta meminta maaf minasan. Somers yang melihat kepanikan tersebut tampak senang dengan wajahnya yang menyebalkan. Colin yang menangis pun berteriak jika dia tidak akan nakal lagi. Kita lalu diperlihatkan kilas balik di mana Ripley memberitahu Colin jika Dewa Matahari selalu mengawasi anak-anak yang nakal. Namun Colin justru memperlihatkan pada ibunya jika dia mendapatkan mainan robot yang menyerupai Emmet dari pertarungan duelnya. Ripley lalu menjewer telinga anaknya kemudian mengatakan, karena Colin kuat, maka dia harus lebih baik kepada anak-anak yang lebih lemah. Bahkan Ripley mengajak Colin untuk pergi minta maaf sekarang juga. Lalu Ibu Ylva memarahi anaknya karena tidak menghabiskan makanannya, hanya karena ada wortel. Begitupun dengan Ibu Scaldi yang memarahi anaknya karena selalu mengambil pedang ayahnya untuk dipakai bermain. Kemudian Olaf yang mengejek dan membenci Oimo karena dianggap sebagai seorang bajak laut. Kakak Karin yang menasihati adiknya agar tidak berbohong biar kakaknya bisa selalu melindungi adiknya. Kemudian Mug yang membentak ibunya karena membawa PR-nya ke sekolah, padahal Mug sengaja tidak membawa PR itu karena dia tidak menyelesaikannya. Colin yang berada paling depan pun berteriak memanggil ibunya jika dia tidak ingin mati. Tiba-tiba Ripley muncul di hadapan Colin dan langsung memeluk anaknya. Tentu saja duri-duri langsung menancap di tubuhnya. Tapi Ripley justru meminta maaf pada anaknya karena dia tidak bisa menghentikan Colin. Namun di sini Colin menyuruh Ripley untuk menjauh agar ibunya tidak ikutan mati. Tetapi dengan senyum penuh kasih sayang, Ripley mengatakan pada Colin bahwa dia tidak akan membiarkan anaknya mati sendirian. Wah, semua ibu di dunia ini pasti tidak bisa melihat anaknya terluka, kecuali Ratu Astrid. Dan kita pun melihat bagaimana Ripley dan Colin terjatuh lebih dulu, sehingga anak-anak yang lain menangis sembari memanggil ibu, kakek, kakak, dan ayah mereka. Somers yang melihat itu semakin tertawa terbahak-bahak minasan. Begitupun dengan Ronja yang tertawa sembari mengatakan bahwa ini tidak apa-apa. Mereka pasti akan diselamatkan. Lalu dengan cepat ayah Ronja datang memeluk, membuat Ronja langsung menangis sembari terjatuh bersama minasan. Begitupun dengan Ibu Bent yang datang memeluk anaknya, di mana Ben berpikir bahwa yang paling dia takuti adalah ibunya. Namun dengan tersenyum, Ibu Ben memberitahunya, tidak apa-apa kalau ibu terlihat menakutkan nak. Ibu hidup untuk melindungimu. Pasti menyenangkan punya orang tua yang bisa memelukmu seperti ini. Kita lalu melihat Johanna menahan tangis karena dia sudah tidak punya orang tua yang akan datang menyelamatkannya. Johanna lalu mengingat ketika NG memberitahunya kalau NG bisa menggantikan posisi orang tuanya. Namun Johanna mengatakan jika NG itu bukan ibunya. Tapi tiba-tiba NG melompati Johanna lalu memeluknya, membuat Johanna juga berteriak, NG Sensei! Lalu kita melihat Bjorn yang sedikit lagi di ujung dermaga, dia mengingat ketika melarang Rod datang ke sekolahnya. Bjorn malu karena punya seorang kakak otaku seperti Rod. Sekalipun Rod berusaha meyakinkan adiknya jika teman-temannya tidak akan mengetahui hal tersebut. Bjorn pun paham jika mungkin itu adalah hukuman ilahi. Tetapi dari kejauhan, Rod yang berlari sangat cepat meneriaki adiknya lalu melompat memeluknya. Rod berkata bahwa itu tidak apa-apa. Rod tidak keberatan sama sekali. Sehingga Bjorn pun menangis keras di pelukan kakaknya. Melihat itu semua, Somers semakin tertawa keras. Menurutnya,
Sampah-sampah itu akhirnya jatuh. Para orang tuanya benar-benar bodoh. Mati demi anak-anak mereka karena cinta. Perut Somers sampai sakit karena tertawa. Somers merasa jika itu baru namanya kematian yang indah, sekaligus sia-sia. Lalu kita diperlihatkan sesuatu yang aneh. Mereka semua terjatuh di atas tubuh yang begitu besar. Ripley lalu bertanya pada Colon, mereka ada di mana? Colon yang tersenyum pun menjawab jika dia tidak tahu, tapi semua orang selamat. Lalu terdengar suara Luffy yang berkata jika mereka semua sedang berdiri di atas Gomu Gomu no Hara Senbei miliknya. Rasanya berduri, sehingga Luffy menyuruh mereka turun dari tempat itu. Colon pun mengetahui jika itu Luffy. Kita lalu melihat mata yang menyeramkan, mata dari wujud naga Loki. Loki menyuruh Luffy untuk turun dari punggungnya jika sudah sampai di atas, karena kalau tidak, maka Luffy akan menghalanginya saat bertarung. Para raksasa pun terkejut mendengar kata punggung Minasan. Luffy dalam mode nikah raksasa bertanya, apakah mereka semua terjatuh dari atas? Untung saja Luffy sedang lewat. Namun Loki justru mengatakan jika itu bukan niatnya. Menurut Loki, dia adalah penghancur dan bukan penyelamat. Bahkan Loki tidak bertanggung jawab atas hidup siapapun. Kita lalu melihat Somers yang terkejut karena salju tiba-tiba turun. Bersamaan dengan itu, petir juga mulai muncul di langit Elbaf. Dan beberapa saat kemudian, para raksasa merasakan jika tanah bergoyang, pohon-pohon sedang berguncang, diiringi oleh irama genderang pembebasan. Jarul mengatakan bahwa dia bisa merasakan seluruh Elbaf bergetar. Pada hari aneh yang dipenuhi salju, kilat dan petir, langit akan tertutup oleh makhluk kolosal bersama dentuman genderang pembebasan. Dewa matahari akan muncul. Somers dan Gungko yang merasakan tanda-tanda alam yang tiba-tiba serta suara genderang pembebasan pun menjadi terkejut. Dan kita pun akhirnya melihat wujud naga hitam Loki yang ukurannya sungguh tidak masuk akal Minasan. Luffy dalam wujud nikah raksasa pun tertawa bersama Palu Ragnir, bahkan mengejek Loki yang ukurannya sangat besar. Tertulis pada panel akhir, hari pembebasan telah tiba di Pulau Elbaf. Dan chapter 1174 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, melihat kekuatan dan ukuran Loki yang di luar prediksi MBG, maksud saya BMKG. Pasti banyak orang bertanya, bagaimana Shanks bisa mengalahkan makhluk semengerikan Loki? Apakah Jackie lebih kuat dari Loki? Atau justru Loki dikibulin Shanks agar bisa menjaga Elbaf dari pemerintah dunia? Karena jika dibiarkan mengamuk, maka bukan hanya pemerintah dunia, tapi banyak bajak laut yang akan menyerang Pulau Elbaf. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.